Kembali di News Pagi, pemirsa, penyanyi Reza Artamevia ditahan setelah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba. Polisi masih terus mendalami kasus Reza dan memburu pemasok narkoba Reza Artamevia. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Reza Artamevia ditahan di Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Hasil tes urin Reza positif menggunakan amfetamin atau narkotika jenis sabu. Dari hasil pemeriksaan, Reza mengaku mengkonsumsi narkoba sejak 4 bulan terakhir atau saat pandemi melanda Indonesia. Namun untuk memastikan, polisi akan memeriksa rambut penyanyi berusia 45 tahun itu untuk memastikan masa penggunaan sabu. Sampai dengan saat ini, Saudari RA ini masih kita lakukan penahanan di Res Narkoba Polda Metro Jaya. Ya, masih kita dalami. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa ada satu DPO lagi inisial F yang masih kita lakukan pengejaran, serta beberapa pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Sebelumnya Reza Artamevia ditangkap polisi atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Reza ditangkap di kawasan Jakarta Timur Jumat 4 September lalu. Saat itu Reza kedapatan membawa sabu seberat 0,78 gram. Barang haram itu didapatkan dari F yang kini menjadi DPO. Tim Liputan iNews memberitakan. Sementara itu pemirsa, sidang lanjutan kasus narkoba Vanessa Angel digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 2 polisi yang bertugas saat penangkapan Vanessa Angel dihadirkan dalam persidangan. Meski di tengah pandemi COVID-19, Vanessa Angel tetap mengikuti sidang lanjutan atas kasus narkoba yang menjeratnya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Vanessa menjadi terdakwa karena kedapatan memiliki 20 butir pil Xanax. Dalam sidang kali ini, 2 saksi dari pihak jaksa penuntut umum dihadirkan. Mereka adalah polisi yang menangkap Vanessa Angel di kediamannya pada Maret lalu. Vanessa Angel bersama suami dan asistennya ditangkap polisi karena diduga memiliki dan mengkonsumsi psikotropika pada 16 Maret 2020. Ketiga ditangkap di kediaman Vanessa di apartemen Mediterania, Jakarta Barat. Ketika penangkapan, Vanessa Angel tengah hamil anak pertama. Pada awal bulan Agustus lalu, Vanessa Angel dijadikan tahanan kota usai berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Saat itu, polisi menetapkan Vanessa Angel sebagai tersangka kasus psikotropika dengan ancaman 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terdakwa kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian IGD Ari Astina atau Jering menolak melakukan sidang secara online. Jering meminta sidang perdananya dilakukan secara tatap muka. Kuasa hukum Jering, Iwayan Kindoswardana, mendatangi Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengajukan surat keberatan atau penolakan persidangan perdana kliennya secara online yang akan digelar pada 10 September mendatang. Kuasa hukum Jering menilai persidangan online melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan dinilai merampas hak asasi manusia dari terdakwa Jering sehingga merugikan Jering untuk mendapatkan haknya atas pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Dan kemudian kami juga artinya penyelenggaraan sidang online terhadap klien kami, Jering, kemudian mohon agar pemeriksaan terhadap perkara aku dilakukan dengan persidangan langsung tatap muka untuk menjamin hak hukum dari klien kami. Begitu kurang lebih. Kita ke informasi penanganan kasus Joko Chandra, pemirsa. Tersangka kasus pelarian buronan Joko Chandra, Anita Kolopaking, mencabut permohonan pra-peradilan dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejumlah alasan menjadi pertimbangan pencabutan permohonan. Salah satunya lebih memfokuskan kepada sidang pokok perkara. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan dengan pemohon tersangka Anita Kolopaking terkait kasus pelarian buronan hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Namun sidang yang mengagendakan pembacaan permohonan pra-peradilan ini harus ditutup karena Anita Kolopaking mencabut permohonan pra-peradilan melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Anita Tommy Sihotang mengatakan alasan pencabutan pra-peradilan karena ingin lebih memfokuskan kepada sidang pokok perkara terkait pemalsuan surat. Kami diskusi dengan pemohon prinsipal Ibu Anita, tentu saja dengan keluarga juga. Kelihatannya yang terbaik adalah
mencabut pra peradilan ini. Ada berbagai macam alasan teknis yang tentunya kami nggak usah uraikan. Tapi sekali lagi, itulah yang terbaik secara umum bagi Ibu Anita maupun keluarganya. Kami cabut pra peradilan ini karena itu memang haknya pemohon selama belum ada jawaban. Ya udah di pokok perkara aja nanti deh kita bahas lebih mendalam ya. Sebelumnya penyidik Bareskrim Polri menetapkan Anita Kolopaking sebagai tersangka surat palsu terkait kasus pelarian buronan Joko Chandra. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk gelar perkara kasus Jaksa Pinangki terkait fatwa Mahkamah Agung. Nantinya, gelar perkara akan dihadiri oleh penyidik KPK, Bareskrim, dan perwakilan dari Kementerian Polhukam. Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah datangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Senin siang guna membahas gelar perkara kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Gelar perkara bersama Jaksa Pinangki akan dilaksanakan di Kejaksaan Agung. Rencananya gelar perkara akan diikuti Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, dan Kemenko Polhukam. Febri mengatakan proses penyidikan perkara Jaksa Pinangki sudah selesai dan akan dilanjutkan ke penuntutan. Selesainya penyidikan, hasil penyidikan. Nah ini sudah tahap 1 berkas P, kita akan lanjut ke selanjutnya ke penuntutan. Ya ini kita expose lah secara terbuka dan kita undang ada beberapa pihak ya. Kita undang besok terbuka, jadi besok saja. Dari pihak Polhukam yang kita undang 1, kemudian yang kedua tentunya rekan-rekan Bareskrim karena juga menyangkut di sana ada sangkaan tipikor Joko Chandra, ya. Yang ketiga pihak KPK. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan surat perintah supervisi penanganan perkara Joko Chandra. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK 4 September lalu. Kami harus ketahui, karena itu tadi kami sudah sampaikan, Pak Pimpinan sudah memerintahkan Ibu Dirjen untuk menerbitkan surat tugas supervisi. Dan kita akan mengundang aparat penegak hukum dari perusahaan untuk melakukan gelar perkara bersama yang tidak terlalu lama. Nanti kita akan lihat sejauh mana penanganan perkara korupsi dalam ini perkara korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum. Apakah ada pihak-pihak yang ingin dilindungi dalam penanganan perkara tersebut? Di sisi lain, Kejaksaan Agung juga tak menampik bahwa mantan Jamintel, Jan S. Maringka, dimintai keterangan oleh Komisi Kejaksaan mengenai dugaan telepon Joko Chandra. Kejagung menyebut hal tersebut bukan pemeriksaan, melainkan hanya konfirmasi dan koordinasi. Masyarakat anti korupsi sebelumnya melaporkan Jan S. Maringka ke Komisi Kejaksaan 11 Agustus lalu karena diduga menelpon Joko Chandra. Bareskrim telah melimpahkan berkas perkara kasus surat jalan palsu ke Kejaksaan Agung. Selain Joko Chandra, berkas perkara Brigjen Pol Prasetyo Utomo dan Anita Kolopaking juga dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bareskrim Polri bongkar kasus penipuan sindikat internasional bernilai puluhan miliar rupiah. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.